Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam, sahabatku Rashid. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Kabarku sehat Rashid. Ada apa gerangan kamu kesini? Aku kesini membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Saja melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Mungkin kita berdua bisa ikut ke kapal tersebut sekembali dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja itu yang kumaksud. Apakah kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah merantau bersamaku. Aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan keadaan ibuku? Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah engkau mendapatkan restu dari ibumu, temuilah aku. Kita pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, apakah aku boleh pergi merantau ke negeri seberang? Kenapa kau tiba-tiba sekali ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu yang tua ini? Sebab itulah Malin meminta izin kepada ibu. Sebenarnya Malin tak tega untuk meninggalkan ibu di sini. Apakah kau sudah memikirkan masa-masa keinginanmu ini, nak? Insya Allah Bu, Malin sudah bertekad bulat untuk pergi bersama Rashid. Baiklah, jika keputusanmu sudah bulat, pergilah, nak. Jangan lupakan ibumu yang tua ini. Raihlah apa yang kau cita-citakan, dan pulanglah jika cita-cita itu sudah teraih. Malin tidak akan melupakan ibu. Baiklah, nak, jika itu sudah keputusanmu, pergilah, nak. Ibu tidak bisa memaksamu. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Makasih Bu, insya Allah Malin akan pergi besok. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir, dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa Rashid? Hendak kerja apakah kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus terus berikhtiar mencari kerja. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari dua orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Apakah kamu langsung untuk bekerja dengan Tuhan? Alangkah bersyukurnya kami. Baiklah, Malin, Rashid, sekarang kalian ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian lakukan esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar tersebut. Keesokan harinya,
mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu. Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ibu, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia memiliki etos kerja yang lebih baik dari karyawan lain. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa, Ibu. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Ini engkau. Sekarang kau sudah sukses ya. Ya, seperti yang kau lihat, aku sudah menikmati hasil jerih payahku. Ya, kau sekarang kalian menjadi orang hebat. Aku kagum Malin. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan bersama istriku. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Ma, cepatlah pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukan dusta, kan? Sungguh, Ma. Untuk apa saya membohongi emak? Rashid, temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Ma. Mande dan Rashid pun bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu, Nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, mungkin pengemis. Oh, Alhamdulillah kau terlihat sehat. Kapan kau datang, Nak? Kenapa kau tidak memberitahu ibu terlebih dahulu? Kanda, apakah wanita tua ini adalah ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tidak pernah punya ibu seburuk engkau. Ini ibumu, Nak.
Sudah lupakah engkau, aku yang mengandung, menyusui, dan melahirkanmu, serta membesarkanmu? Ingatlah kau pengemis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadahkan tangannya ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi kepada anakku? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika ia bukanlah anakku, maka maafkanlah. Jika ia anak kandungku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Apakah kau baik-baik saja, ibuku? Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tak mengerti, Dinda. Sepertinya alam marah. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Maafkan aku, Ibu, yang sudah tidak menganggapmu sebagai orang tuaku. Dan akhirnya Malin pun berubah menjadi batu.